Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. I hope all of you is in a good condition and stay healthy. Okay, before we start our meeting today, let us recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Today's material, we will learn about present perfect tense. What is present perfect? Jadi, present perfect tense merupakan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aksi yang telah dimulai pada masa lampau dan masih berlanjut hingga saat ini, atau telah selesai pada suatu waktu di masa lampau namun efeknya masih bisa kita rasakan sampai saat ini. For example, jadi contohnya, you have visited that country many times. Kamu sudah pernah berkunjung ke negara itu berkali-kali. Jadi di masa sekarang itu tetap konteksnya kamu sudah pernah ke negara itu. Gitu. You have not visited that country many times. Kamu belum pernah berkunjung ke negara itu berkali-kali. Have you visited that country many times? Pernahkah kamu mengunjungi negara itu berkali-kali? Ini contoh sederhananya dari penggunaan present perfect tense ya. Unspecified time before now, waktu tertentu sebelum sekarang. Jadi di present perfect tense kita tidak bisa menggunakan you cannot use present perfect tense with specific time before now. You cannot use yesterday, 1 year ago, last week, or when I was a child, etc. Jadi keterangan waktunya di present perfect tense itu tidak spesifik. Jadi kita tidak bisa menggunakan keterangan waktu seperti yesterday, kemarin, 1 year ago, 1 tahun yang lalu, last week, atau when I was a child. Jadi waktunya itu tidak spesifik. Yang jelas kejadiannya itu terjadi di masa lalu dan masih berpengaruh sampai sekarang, tapi masa lalunya kapan itu tidak spesifik. You can use present perfect tense with unspecific time expressions such as ever, never, once, many times, several times, before, already, etc. Jadi saat kita menggunakan present perfect tense, kita itu bisa menggunakan keterangan waktu yang tidak spesifik. Contohnya ever, never, contohnya kayak pernah, tidak pernah, sekali, beberapa kali, berkali-kali, atau sebelumnya begitu. Jadi tidak spesifik kapannya. So for the example, I have seen that movie many times. Saya pernah menonton film itu berkali-kali seperti itu. Atau I think I have met him once before. Saya pikir saya pernah bertemu dengannya sebelumnya begitu. Mr. Joko has worked for our school for 10 years. Pak Joko telah bekerja untuk sekolah kita selama 10 tahun. Jadi times expressionnya atau keterangan waktunya itu tidak spesifik. Ya di sini di contoh pertama keterangan waktunya itu berkali-kali. Yang di contoh kedua pernah atau pernah sekali. Di contoh ketiga ini keterangan waktunya selama 10 tahun, jadi tidak spesifik. Asking about relating past event without mentioning specific time. Jadi dalam penggunaannya present perfect tense itu bisa digunakan dalam menanyakan kejadian di masa lalu yang tidak menyebutkan waktu spesifiknya. Contohnya, have you met Andin? Sudahkah kamu bertemu dengan Andin? The answer, yes I have, or no I haven't. Jadi saya pernah atau saya tidak pernah. Contoh kedua, has your brother played the game? Sudahkah saudara laki-lakimu bermain gamenya? Jawabannya bisa yes he has, or no he hasn't. Contoh ketiga, what has your brother studied for 1 year? Apa yang telah saudaramu pelajari selama 1 tahun?
Jawabannya bisa misalnya he has studied English, literature, and art. Dia telah belajar literasi bahasa Inggris dan seni. Contoh yang terakhir, how many times have you visited Bandung? Jawabannya, I have visited Bandung 3 times. Jadi kita bisa menanyakan tentang suatu hal atau suatu kejadian yang keterangan waktunya itu tidak spesifik. Oke, for the formula atau rumusnya untuk membuat present perfect tense ini, jadi kita menggunakan subject plus has or have plus verb 3 plus complement. Jadi subject terus kita menggunakan has atau have tergantung dari subjeknya, terus menggunakan verb 3. Jadi kita itu menggunakan have jika kita menggunakan subjek I, you, they, dan we. Dan kita menggunakan has jika subjeknya he, she, it. Begitu ya. Jadi kalau kita menggunakan I berarti I have, kalau kita menggunakan she berarti she has, begitu. Untuk penggunaan verb 3 atau regular verb kita bisa mencari di kamus. Contohnya kata it itu verb satunya eat, verb 2-nya ate, verb 3-nya itu eaten. Jadi eat, ate, eaten. Nah, di present perfect tense ini kita menggunakan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Jadi bisa dicari di kamus, itu nanti bagian regular verb kita pakai yang verb yang ketiga. Bisa cari di kamus atau bisa cari langsung di Google. Ini ada beberapa contohnya ya, ada eat, ate, eaten, ada bake, baked, baked, atau ada cook, cooked, cooked, ada sleep, slept, slept, ada drink, drank, drunk, begin, begun, begun, buy, bought, bought, membeli, begitu. Nanti untuk contoh yang lainnya kalian bisa cari sendiri. When to use present perfect tense. Jadi kapan kita bisa menggunakan present perfect tense? Yang pertama, we can use present perfect tense to describe an experience. Jadi kita bisa menggunakan present perfect tense untuk menyatakan tentang pengalaman. Contohnya ini ada 2. Yang pertama, I have been to France. Saya pernah ke Prancis. Atau they have had 4 tasks so far this month. Mereka telah menyelesaikan 4 tugas sejauh ini dalam bulan ini. Jadi menceritakan tentang pengalaman. Yang kedua, present perfect tense also can be used to talk about change that happen over a period of time. Jadi present perfect tense ini bisa digunakan untuk menyatakan tentang perubahan yang terjadi dalam berapa periode waktu. Contohnya, my English has really improved since I moved to Australia. Bahasa Inggrisku telah benar-benar berkembang sejak aku pindah ke Australia. Jadi since itu menyatakan kejadiannya mulainya dari kapan gitu. Sejak. Jadi since itu artinya sejak. Yang kedua, Randy has lived here for 15 years. Randy telah tinggal di sini selama 15 tahun. Kalau kita menggunakan since itu berarti kita menggunakan sejak. Kalau for itu berarti selama. Jadi sejak dan selama. Oke, yang ketiga, to describe a person achievement or accomplishment. Jadi untuk menyatakan suatu pencapaian seseorang. Nah, contohnya, our son has learned how to read. Putra kami telah belajar cara membaca. Jadi itu sebuah accomplishment, sebuah pencapaian. Atau man has walked on the moon. Manusia telah berjalan di bulan. Itu sebuah pencapaian. Begitu. Jadi present perfect tense bisa digunakan untuk to describe an experience, mendeskripsikan atau menyatakan pengalaman, to talk about change that happen over a period of time, untuk menyatakan perubahan yang terjadi selama periode waktu,
Lalu yang ketiga, to describe person achievement or accomplishment. Jadi untuk menceritakan pencapaian seseorang. Okay, that's all for today's meeting. Jadi hari ini kita membahas tentang present perfect tense. Thank you. If you have any question, please chat me privately atau bisa ditulis di grup WA. Okay, see you at the next meeting and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.